Halo teman-teman, kembali lagi di drama Now We Are Breaking Up episode 8. Ibu Jae-guk belum bisa menerima Young-na. Namun, Jae-guk akan terus mempertahankan hubungan mereka sekalipun menentang ibu tirinya ini. Ibunya juga bingung nih. Di sisi lain, dia nggak mau kehilangan putranya lagi. Tapi, dia belum bisa memaafkan Young-na atas kematian Suan. Shin Yoo-jung masih tetap membela diri, alasannya demi ibu Jae-guk. Padahal ia sebenarnya ingin membalaskan sakit hatinya kepada Young-na. Kali ini Yoo-jung benar-benar keterlaluan guys. Dia memutuskan kontrak dan mengusir toko sono dari mallnya. Alasannya karena merek lokal udah kalah saing. Padahal dia hanya ingin menekan dan menjatuhkan karir Young-na. Saat ini penjualan sono memang naik sejak promosi media sosial itu. Tapi karena Mall Hills udah mengusirnya, dia tetap dinilai gagal mempertahankan sono. Keadaan ini benar-benar menjatuhkannya. Apalagi ayah Jisuk juga tidak membelanya. Ayah Jisuk malah menyuruhnya untuk memohon agar Hills menarik pembatalan kontrak itu. Ya, makin senanglah Yoo-jung kalau begini guys. Dan jika Young-na tidak berhasil, sono akan ditutup selamanya. Ternyata hubungan cintanya membuat hancur karir Young-na. Jisuk baru ingat kalau dia saat mabuk kemarin menceritakan tentang hubungan Young-na dan Jae-guk. Pantesan ayah Jisuk tidak membela Young-na. Dia berpikir Young-na lah yang merebut Jae-guk dari Jisuk. Makin sulit nih posisi Young-na. Jae-guk mendapat tawaran kerja dari brand-brand terkenal. Salah satunya desainer Alexander dari Paris. Desainer ini sedang naik daun guys. Awalnya Do-hun takut Alexander tidak menyetujui keinginan Jae-guk yang terkesan keras kepala. Tapi nyatanya Alexander setuju dan sepakat. Rupa-rupanya si Alexander ini teman Jae-guk saat di Paris. Dia penjual foto yang dibeli Young-na itu guys. Pantes aja Alexander mau ngikutin semua kemauan Jae-guk, sampai ditawarin naik jet pribadi juga ke Paris. Wow. Alexander gak nyangka Young-na wanita yang membuat Jae-guk pindah ke Korea ini. Kembali ke Young-eun, akhirnya dia menemui Yoo-jung untuk menawarkan desain terbarunya. Yang dilakukan Young-na ini sia-sia, karena Yoo-jung tidak mau merubah keputusannya. Yoo-jung sebenarnya pecinta merek lokal. Tapi karena dendam pribadinya ini, dia ingin menyingkirkan merek-merek lokal. Yang sadisnya lagi, Yoo-jung melakukan ini semua karena tidak mau menjual pakaian yang didesain sama Young-na. Intinya ya balas dendam lah guys. Semua kejahatan Yoo-jung tidak diceritakan Young-na kepada Jae-guk. Young-na berusaha tegar, karena dulu saat bersama Suan, dia juga kehilangan segalanya demi cinta. Dan kali ini dia akan berjuang demi cintanya ke Jae-guk. Wah, demi cinta nih guys. Jisuk berusaha menjelaskan apa yang terjadi pada ayahnya, tapi gagal. Karena ayahnya tetap menganggap Young-na jahat. Jisuk juga menekan direktur Ko agar membantu Young-na dengan jurus orang dalam. Young-na akan bertemu dengan wakil presiden direktur dari Mall Hills. Terus kondisi Misuk makin parah. Badannya pun makin kurus. Dia tetap masih merahasiakan semuanya dari Suho. Si Suho mulai curiga apa yang menyebabkan istrinya menjual semua pakaiannya. Namun, Suho malah berpikir Misuk terlilit hutang. Duh, Suho kok pendek banget ya pikirannya. Dia nggak melihat dari muka Misuk aja udah kelihatan kayak sakit gitu. Tangisan Misuk dan soundtracknya membuat Mimin jadi terharu guys. Kasian banget memendam itu sendiri. Tidak semuanya melodrama, ada juga yang membuat drama ini jadi kocak. Seperti kelakuan ibu Young-na ini. Dia kesal karena berpikir suaminya selingkuh. Dia juga mau coba tanya tapi nggak berani. Terus ada Jisuk yang tersenyum dan bergaya saat melihat Do-hun. Si Do-hun yang polos malah berpikir Jisuk sakit pinggang. Terus Jisuk kegeeran. Dia merasa Do-hun sengaja datang ke kantornya karena ingin melihatnya. Aduh, kocak banget sih mereka berdua. Selanjutnya, Jisuk emosi saat mengetahui Yoo-jung menghancurkan karir sahabatnya hanya karena dendam masa lalu.
Dia pun mengajak Dohun kerjasama untuk membantu sahabatnya yang malang ini. Kemudian Yanguna dan Direktur Ko ingin mengambil hati Presiden Choi agar Sono tidak diusir dari Hills. Tapi kenyataannya pertemuan ini menumbalkan Yanguna. Si Presiden Choi yang kegatelan ini merayu dan ingin berduaan sama Yanguna. Direktur Ko juga ikut-ikutan memaksa Yanguna agar menuruti kemauan pria belang ini. Yanguna masih punya harga diri. Dia tidak mau hanya demi Sono mengorbankan dirinya sendiri dengan cara kotor seperti ini. Dia juga memarahi Presiden Choi karena udah keterlaluan. Lagian pria belang ini sok-sokan, padahal belum tentu dia bisa mengubah keputusan Yujung. Setelah itu, dia mendapat telepon dari Misuk. Dia panik karena Misuk menangis kesakitan. Suho malah mengabaikan telepon Misuk dan asik selingkuh. Ya ampun Suho. Misuk didapati pingsan di kamar mandi. Yanguna langsung membawanya ke rumah sakit. Akhirnya mereka pun tahu tentang penyakit Misuk. Suho menangis dan menyesali sikapnya selama ini. Suasananya buat sedih guys, apalagi Misuk udah divonis akan meninggal. Yanguna siap menjaga anak Misuk. Terharu lihat persahabatan mereka yang saling menguatkan. Yanguna menelpon Jae-guk yang ada di Paris. Dia menceritakan harinya yang penuh kesedihan. Dia sedih diperlakukan rendah sama pria belang itu. Tapi di sisi lain dia juga harus mempertahankan karirnya. Terus umur sahabatnya juga udah gak lama lagi. Banyak banget rintangan hidup Yanguna. Di saat Yanguna sedih dan galau, Jae-guk tiba-tiba muncul di hadapannya. Pas banget nih momennya. Tangisan Yanguna pun jadi pecah. Dan Jae-guk selalu ada saat Yanguna butuh sandaran. Jae-guk memang obat penenang nih untuk Yanguna. Terus Yanguna meminta bantuan Jae-guk. Dia ingin bekerja sama dengan Alexander. Jae-guk sedikit khawatir karena Alexander memiliki selera yang tinggi dalam dunia desain. Tapi tenang guys, si Alexander menyukai desain Yanguna. Bahkan Alexander cerita kalau dulu Jae-guk lah yang membuat tulisan yang ada di portofolionya Yanguna. Mereka memang sudah ditakdirkan bersama dari dulu. Yanguna juga baru sadar kalau kata-kata dan foto-foto Jae-guk lah yang menguatkan dia selama ini. Dia terharu dan senang udah dipertemukan kembali dengan Jae-guk. Kemudian mereka berempat double date nih. Mereka juga akan pergi ke Paris untuk acara kerjasama Yanguna dengan Alexander. Terus Yanguna juga udah gak takut lagi kalau dia dipecat ayah Jisuk. Moga awal yang baik ya buat karir Yanguna. Setelah double date ini, Jisuk meminta Dohun mengantarnya pulang. Dan saat di depan rumahnya, tiba-tiba dia mencium bibir Dohun. Si Dohun kaget bukan main. Bahkan dia memegang bokongnya guys. Aduh, kocak-kocak. Ini semua dilakukan Jisuk untuk merubah pikiran ayahnya dan tidak menyalahkan Yanguna lagi. Dia tidak mau kehilangan sahabatnya hanya karena ayahnya menyudutkan Yanguna terus. Jisuk benar-benar sahabat terbaik deh. Di samping itu, Dohun jadi baper tingkat tinggi karena dicium Jisuk. Shin Yujung kaget dengar Yanguna kerjasama dengan Alexander. Kasian deh Yujung gagal buat jatuhin Yanguna. Keadaan pun makin membaik. Direktur Ko dan ayah Jisuk senang melihat Yanguna berhasil kerjasama dengan Alexander. Karena ini memberi dampak yang sangat baik untuk Sono. Terus Yanguna datang lagi menemui Yujung. Dia mau membalas kata-kata Yujung yang sempat menjatuhkannya. Yanguna akan mempertahankan hubungannya karena perasaannya tulus kepada Jae-guk. Sekarang kebahagiaan dan keberanian itu ada di tangan Yanguna. Dia juga bersyukur banget punya Jae-guk. Dan di akhir episode ini, ibu tiri Jae-guk menelponnya dan mengajak Yanguna bertemu. Jawaban Yanguna cukup pintar nih guys. Dia hanya ingin bertemu dengan ibu Jae-guk, bukan ibu Suan. Wah, keren jawabannya. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Kita akan saksikan di episode yang akan tayang minggu depan. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.